akan membahas tentang etika komunikasi yang ada di kantor kita. Nah, kita tahu komunikasi itu merupakan bagian penting untuk aktivitas kerja kita sehari-hari. Nah, namun komunikasi yang tidak sesuai dengan etika itu juga sering menimbulkan masalah. Contohnya seperti pesan jadi salah ditafsirkan, pekerjaan terlambat, bahkan bisa memicu konflik antar pegawai. Nah, itu sebabnya saya ingin mengajak kalian semua untuk membahas kendala yang ada di kantor kita dan mencari solusinya. Nah, sebelum saya jelaskan lebih jauh, saya ingin mendengar dulu pengalaman dari masing-masing bagian. Chelsea di bagian administrasi gimana? Baik, terima kasih Bu Adel. Di bagian administrasi itu sering saya temukan surat atau email yang ditulis dengan bahasa singkat tanpa salah. Misalnya hanya menulis segera tidak lanjuti. Dari sisi formalitas itu tentu kurang tepat. Selain itu, ada juga di posisi surat yang kadang hanya disampaikan lisan sehingga mudah terlupa seperti itu. Ya, itu benar. Kalau hanya lisan tidak ada bukti dokumentasi, bagaimana di bagian HRD Rama? Kalau di bagian HRD yang sering saya temukan adalah gaya bicaranya saat rapat. Ada karyawan yang terbiasa berbicara dengan nada tinggi atau langsung memotong bicara orang lain, walaupun niatnya mungkin hanya ingin cepat, tapi kan secara etika itu kurang baik. Hal kecil seperti ini tuh bisa mempengaruhi suasana kerja. Betul sekali. Ketika berbicara itu etika itu menentukan kenyamanan orang lain. Kalau Lodi, bagaimana di bagian IT? Kalau di IT sendiri itu mengarahnya lebih ke media komunikasi. Saya sering mendapati pengumuman penting justru disampaikan lewat grup WhatsApp pribadi, bukan lewat email resmi. Akibatnya informasi terlewat dan ketika dicari arsipnya tidak ada catatan. Jadi si dokumentasi ini sangat beresiko. Jadi jelas ya semuanya, kita menghadapi 3 masalah utama. Yang pertama ada bahasa tulisan yang kurang sopan, sikap yang berbeda yang kurang etis, dan penggunaan media komunikasi yang kurang tepat. Oke, sekarang mari kita bahas bagaimana solusinya. Untuk Chelsea, bagaimana menurutmu? Menurut saya usul dibuat pedoman standar untuk komunikasi tertulis. Misalnya, setiap email wajib memiliki salam pembuka, isi yang jelas, dan penutup yang sopan. Bahkan untuk pesan singkat sebaiknya tetap ada bahasa yang menghargai penerima. Itu sangat baik. Kalau dari saya sendiri bagian HRD, saya akan mengadakan pelatihan singkat seperti business etiquette, atau dalam pelatihan ini tuh karyawan bisa belajar bagaimana menyampaikan pendapat dengan santun, mendengarkan dengan aktif, serta menggunakan bahasa tubuh yang tepat. Saya juga bisa bantu membuat template email resmi agar karyawan tidak perlu repot menulis dari nol, tinggal mengisi isi pesan sesuai kebutuhan. Selain itu, saya ingin menekankan aturan bahwa informasi penting hanya boleh dikirim melalui email atau aplikasi resmi kantor, bukan lewat chat pribadi. Nah, bagus sekali ya. Selain 3 langkah itu, apakah ada tambahan lain? Mungkin kita juga bisa memberikan contoh nyata kepada karyawan, misalnya contoh email yang sopan atau surat resmi yang sesuai format. Jadi mereka bisa menilai langsung. Betul, dan supaya mudah diingat tuh kita juga bisa pasang poster etika komunikasi di area kantor, tulisan singkat seperti bicara sopan, tulisan jelas, pilih media tepat, itu juga bisa jadi pengingat visual di kantor. Dari IT sendiri saya juga bisa menyiapkan pelatihan teknis singkat tentang penggunaan email kantor, cara mengaktifkan dokumen digital, dan cara menjaga keamanan komunikasi. Karena kadang masalah terjadi bukan karena tidak mau, tapi karena belum terbiasa. Ya, luar biasa. Jadi kita punya solusi lengkap ya, seperti pedoman tertulis, pelatihan etika, template email, terus aturan media, dan poster pengingat, serta pelatihan teknis. Untuk lebih jelasnya, mari kita coba contoh ya. Misalkan ada seseorang staf yang menulis email ke atasannya dengan isi, saya sudah kerjakan, silakan cek. Nah, bagaimana seharusnya ditulis menurut kalian? Menurut saya, seharusnya ditulis dengan hormat, saya sudah menyelesaikan laporan keuangan bulan ini. Mohon diperiksa dan diberi arahan lebih lanjut. Terima kasih. Itu terlihat lebih sopan dan profesional. Dari sisi desain juga begitu. Kalau dalam rapat
menyampaikan pendapat, sebaiknya itu tidak langsung menyela. Bisa menggunakan kalimat mohon izin menambahkan atau menurut saya ada alternatif lain yang bisa dipertimbangkan. Dengan begitu, pembicara tetap merasa dihargai. Dari sisi media sendiri, kalau ada undangan rapat resmi seharusnya dikirim lewat email atau aplikasi surat, bukan sekedar chat singkat. Karena kalau hanya lewat chat, resiko terlewat sangat besar. Betul sekali. Kita tidak hanya bicara tentang teori, tapi langsung ada contoh praktik yang bisa dipakai sehari-hari. Baik, mari kita simpulkan rapat hari ini. Jadi ada 3 aspek untuk etika komunikasi di perkantoran. Yang pertama, bahasa tulisan yang sopan dengan pedoman dan template yang resmi. Yang kedua, sikap berbicara yang menghargai dengan pelatihan dan juga peminat. Yang ketiga, ada penggunaan media komunikasi yang tepat dengan aturan penggunaan email atau aplikasi resmi dan pelatihan teknis. Selain itu, kita juga akan mencoba membuat untuk contoh nyata dan poster pengingat agar karyawan itu selalu ingat. Baik, terima kasih atas pendapat dan solusi yang telah rekan semua berikan. Jadi kita sepakat ya untuk memperbaiki etika komunikasi dengan bahasa yang sopan, sikap yang menghargai, serta penggunaan media yang resmi. Semoga langkah ini itu bisa membuat kerja kita lebih efektif dan harmonis. Rapat kita ini saya tutup. Terima kasih.